Ya kan tadi kalau kita lihat Pak Jokowi kan sumringah dia. Artinya apa kalau secara komunikasi publik apa? Dia lagi jalan di atas catwalk sekarang gitu. Semua orang merhatiin dia. Dan dia happy dengan itu kan. Lupa kan, nggak lagi monolog tentang anaknya juga sekarang, tapi tentang dia hari ini. Tapi semua pertanyaan besarnya kan, ini yang mau dicari apa oleh pelapornya? Dia mau lihat ijazah aslinya Jokowi aja. Dia mau lihat itu. Ngomong lah baik-baik. Pak, ini mohon maaf, ampun-ampunan nih saya Pak ya. Saya mau lihat habis itu kita udah beres nih Pak. Tapi buat apa? Ini saya kira by design ya. By design? Karena sudah bertahun-tahun terus kemudian redam, tiba-tiba muncul lagi kan gitu loh. Ada apa sebetulnya ini kan? Tadi Bang Henry katakan ini dikelola isu ini sebetulnya kan. Untuk mengkapitalisasi secara politik kan gitu loh. Karena sebetulnya sederhana. Kalau kemudian mau menyelesaikan perkara ini kan, tunjukkanlah ijazah aslinya kan sudah selesai. Tetapi kan kemudian tidak ada mekanisme tentang itu. Oleh karenanya memang ini sepertinya ada semacam suatu bentuk ya bagaimana menjaga isu ini terus berkepanjangan kan gitu. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya, problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Langkah Presiden ke-7 RI, Jokowi, melaporkan sejumlah aktivis yang meragukan keaslian ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada miliknya ke Polda Metro Jaya, dikritik pengamat politik Rocky Gerung. Dalam pandangan Rocky, pelaporan itu terlambat karena baru dilakukan setelah isu tersebut menimbulkan kegaduhan publik. Rocky menilai bahwa pertanyaan publik terkait keaslian ijazah seharusnya dianggap sebagai bagian dari kontrol warga terhadap kepala negara, bukan sebagai serangan personal yang masuk dalam ranah hukum pidana. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dicoba aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Maksud apa? Warga negara berhak bertanya, ijazah presiden asli atau palsu, karena itu bukan pertanyaan individu kepada individu yang diatur dalam hukum pidana. Rocky juga menilai bahwa akar persoalan ini adalah moral, bukan hukum. Ia menyebut polemik dapat dicegah kalau Jokowi menjawab isu tersebut sejak awal secara terbuka. Penundaan respon dari Jokowi justru menimbulkan kesan adanya niat tersebut di balik diamnya selama ini. Sebab dalam dunia politik penundaan kerap diasosiasikan dengan perencanaan jahat. Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya, maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal,
dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik. Dari kepolisian seperti apa? Baiklah, saya dari kacamata penyidik ya. Saya 35 tahun dari penyidik, 35 tahun lebih kita. Ya. Saya sangat sependapat dengan Pak Robi ya. Jadi ini masuk ranahnya analog karena ini produk administratif dan ini sangat mudah gitu. Kecuali memang permintaannya untuk panjang gitu. Jadi filmnya itu mau film panjang, film pendek. Kalau film pendek ini gampang sekali. UGM-nya kan masih ada. Reputasi UGM itu internasional, bukan nasional. Tidak mungkin dia akan menjualnya dengan begitu murah. Kemudian Pak Jokowinya masih ada. Teman kuliahnya ada. Dosennya ada. Kemudian dan lain-lainnya ada. Tinggal ditanya saja ke UGM, benar nggak punya mahasiswa namanya ini, angkatan sekian, tamat tahun sekian. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mengatakan untuk membuktikan ijazah mantan Presiden Jokowi asli atau palsu sangat gampang. Susno Duaji memberi pandangannya menggunakan kacamata hukum terkait situasi ijazah palsu yang saat ini ramai diperbincangkan. Ia mengatakan, UGM adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya sangat terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional. Karena itu ia menyarankan agar pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah ini datang langsung ke UGM. Tujuannya untuk melakukan laporan langsung dan juga membuktikan apakah ijazah ini asli atau tidak. Tinggal pihak-pihak terkait mau kasus ini diperpanjang atau diperpendek. Oh benar katanya. Ya. Atau oh tidak benar gitu. Kalau oh benar baru nanti dilanjutkan pertanyaannya. Mana buktinya bahwa dia terdaftar? Oh ini Pak, ada di buku induk kami nomor sekian, fotonya ini hasil ujiannya, ini berarti proses ijazah itu sampai dengan tamat benar. Nah sekarang ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu yang dilihat ya. Jadi prosesnya sudah benar kan misalnya, atau tidak kuliah berarti prosesnya tidak benar. Nah sekarang yang diributkan jangan yang ditampilkan di medsos kan, yang dokumen aslinya. Nah setelah dokumen aslinya dilihat, nah betul nggak ini ijazah yang Bapak keluarkan? Ya betul gitu, maka tamatlah riwayatnya gitu. Atau oh tidak betul, kami tidak pernah memberikan ijazah sama Pak Jokowi, maka berarti itu prosesnya palsu, ijazahnya pun palsu.